warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Julia ingin mempresentasikan hasil diskusi kita saat menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya Julia Janatul Lintang dengan NIM 39. Saya Putri Lela Rama dengan NIM 47. Saya Nabila Mesya Aulia, NIM 43. Saya Alivia Putri Wulan Ramadhani, NIM 30. Saya Diskala Fiasa Fitri, NIM 34. Soal nomor 1, dalam industri furnitur global, apakah kegagalan memenuhi persyaratan phytosanitary sertifikat lebih beresiko dibandingkan kegagalan memenuhi standar kualitas produk? Mengapa? Menurut saya, kegagalan memenuhi phytosanitary sertifikat lebih berisiko karena berkaitan dengan keamanan hayati dan juga memastikan kemasan kayu tidak membawa hama atau penyakit ke negara tujuan. Kalau standar kualitas produk tidak terpenuhi, biasanya produk pasti bisa diperbaiki, diretur, dikembalikan, atau dinegosiasikan dengan pembeli. Namun jika phytosanitary sertifikat tidak sesuai, barang bisa langsung ditahan atau ditolak masuk, dikembalikan, bahkan dimusnahkan oleh otoritas negara tujuan. Jadi di sini dari sisi regulasi ekspor, dokumen phytosanitary adalah syarat dasar agar barang bisa masuk ke suatu negara. Sedangkan kualitas lebih berkaitan dengan kepuasan dan juga kesepakatan bisnis dengan pembeli. Seperti itu. Soal nomor 2, jika sebuah perusahaan furnitur telah memenuhi standar EN dan ANSI, tetapi produknya tetap ditolak oleh negara tujuan karena masalah ISPM 15 dalam sebuah industri, apakah sertifikat produk lebih penting daripada sertifikasi kemasan? Jelaskan. Jawaban dari soal nomor 2 itu tidak. Dalam kasus ini, sertifikasi produk dan sertifikasi kemasan sama-sama penting. Tetapi, untuk proses masuknya, barang ke negara tujuan, ISPM 15 bisa menjadi faktor penentu. Standar IN dan ANSI menunjukkan bahwa produk furnitur sudah memenuhi standar mutu dan keamanan. Namun, ISPM 15 mengatur kemasan kayu seperti palet dan peti. Jika kemasan tidak sesuai negara tujuan tetapi bisa menolak barang meskipun produknya bagus, artinya produk yang memenuhi standar nasional belum tentu bisa lolos ekspor jika kemasannya melanggar aturan karantina. Jadi perusahaan harus memastikan produk dan kemasan sama-sama memenuhi regulasi internasional. Soal nomor 3. Jika suatu produk furnitur Indonesia telah memenuhi standar IN, memiliki COO, phytosanitary sertifikat dan ISPM 15 tetapi tetap kalah saing di pasar Eropa dibandingkan produk lokal, apakah regulasi internasional benar-benar menjadi faktor utama keberhasilan ekspor? Regulasi internasional memang penting, tapi satu-satunya faktor utama keberhasilan ekspor, sertifikat seperti IN, COO, phytosanitary, dan ISPM 15 lebih berfungsi sebagai syarat agar bisa masuk ke pasar. Setelah produk berhasil, pesaing ditentukan oleh faktor lain, seperti yang pertama, ada harga barang kompetitif. Yang kedua, desain yang sesuai selera konsumen. Lalu yang ketiga, kualitas dan finishing kecepatan. Yang keempat, pelayanan kepada pembeli. Lalu yang kelima, ada kekuatan merek dan promosi. Jadi, regulasi bisa dianggap sebagai tiket masuk ke pasar internasional. Sedangkan, keberhasilan lebih dipengaruhi oleh strategi bisnis, kemampuan perusahaan bersaing dengan produk lokal maupun negara lain. Cukup sekian jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.